إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa qawmin ajma'in ila yaumiddin. Masyaallah muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. I'lam anna Allah qad wada'a 'alaikum hadzal yawm yawmal karamati wal mazidah niyabatan lakum min Allahil karim. فإذا سعيد على المنبر أمسكوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحده. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المشتئم في المحشر وعلى آله وصحبه ومن مكة استحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن هذا يوم العيد والسرور وإكتاكي من النار واحجر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Sejak tadi malam gema takbir, tahlil dan tahmid
terdengar saling bersahutan memenuhi ruang angkasa, menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, menandai perpisahan kita dengan bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan yang penuh kasih sayang, rahmat Allah dan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta penebus api neraka, at'idkum minan nar. Syukur alhamdulillah kita tahun ini masih berkesempatan bertemu dengan hari raya yang penuh berkah ini. Semoga amal ibadah yang kita jalankan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dianugerahi kesehatan dan kekuatan serta keistiqamahan untuk menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Idul Fitri merupakan fase akhir dari semua aktivitas ibadah selama Ramadan. Kesungguhan kita, mujahadah yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan ditutup dan disempurnakan dengan aktivitas di hari raya Idul Fitri ini. Puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, intikaf, sedekah dan amal kebajikan lainnya merupakan upaya kita sebagai hamba Allah untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan upaya mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Semoga aktivitas ibadah dan amal saleh yang kita lakukan selama Ramadan ini dapat mencuci dan membersihkan diri kita yang selama ini bergelimang dengan dosa dan kesalahan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita telah kembali menjadi fitri atau bersih, sebagaimana dulu kita dilahirkan dari ibu kita. Karena itu hari raya ini disebut Hari Raya Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu maulidin yuladu alal fitrah." Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah atau bersih. Oleh karenanya di hari yang fitri ini penting bagi kita untuk menyempurnakannya dengan bersilaturahmi antar kerabat, antar teman dan sahabat, serta antar tetangga untuk saling memohon maaf dan saling memaafkan kesalahan dan kehilafan kita. Sebab setiap anak manusia pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik manusia adalah yang meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Setiap manusia pasti punya kesalahan, dan sebaik orang yang bersalah adalah yang menerima maaf. Sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah selama Ramadan, ada salah satu lagi yang disyariatkan untuk dilaksanakan di bulan Syawal ini, yaitu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang telah berpuasa Ramadan kemudian menyusulinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun. Selain itu, di hari raya Idul Fitri ini juga menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk menghitung dan mengkalkulasi apakah ibadah yang telah kita lakukan telah kita resapi dengan baik, telah kita pahami dan internalisasikan dengan seksama, sehingga tujuan disyariatkannya ibadah tersebut betul-betul membekas dalam diri kita dan teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap ibadah yang disyariatkan kepada kita pasti ada tujuan di baliknya. Selain tujuan yang bersifat vertikal, hubungan antara kita sebagai hamba Allah, sebagai zat yang maha kuasa, juga ada tujuan yang lebih khusus, yaitu membentuk karakter positif bagi orang yang menjalaninya. Sehingga ukuran keberhasilan sebuah ibadah bukan hanya diukur dari sisi peningkatan religius saja, tetapi juga diukur sejauh mana nilai ibadah tersebut tertransformasi dalam karakter pribadi, termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari.
Misalnya ibadah solat, banyak yang memahaminya solat merupakan aktivitas rihla ruhiyah semata yang tidak ada hubungannya dengan dunia. Padahal jika ditilik di ayat yang menyatakan syariat solat, didapat tujuan solat yang tertulis adalah agar solat menciptakan karakter yang mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa ukuran kesahihan solat adalah apabila telah mengubah karakter seseorang yang melakukan solat sehingga tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Hal itu dipertegas dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa solatnya tidak mengubah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah hubungan dia dengan Allah kecuali semakin jauh. Hal yang sama juga berlaku pada ibadah puasa. Bukan hanya untuk menempa dan menaikkan aspek spiritual. Ibadah puasa juga memiliki tujuan spesifik, yaitu menjadikan seorang yang muttaqin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat terdahulu supaya kamu bertakwa. Saudara-saudaraku sidang Id yang berbahagia, ayat tersebut menyatakan secara jelas bahwa output dari kewajiban puasa Ramadan adalah agar yang menjalankan menjadi pribadi yang bertakwa. Di ayat lain disebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina wal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiruna 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang bertakwa yaitu orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, ayat tersebut memberikan panduan kepada kita untuk mengenali tanda-tanda orang yang bertakwa itu seperti apa. Ayat ini menyebutkan ada 4 tanda-tanda orang bertakwa. Yang pertama adalah orang yang berkarakter dermawan atau terbiasa membantu orang lain, baik dalam keadaan berkecukupan maupun sedang dalam kondisi kekurangan, baik dalam kondisi bahagia maupun dalam keadaan susah. Karakter dermawan yang konstan dan tidak berubah berdasarkan situasional seperti ini merupakan hal yang sangat berat, karena sudah menjadi fitrah manusia untuk mempunyai ikatan kuat dengan harta, apalagi kalau harta tersebut diusahakan dengan cara yang susah payah. Seorang yang telah mampu mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain tanpa ada imbalan ataupun pamrih, maka itu merupakan tanda bahwa orang tersebut telah mampu menguasai perasaan dan nafsunya, yang secara naluriah senantiasa berusaha mempertahankan hartanya. Orang yang telah memiliki karakter dermawan ini telah melewati pertentangan batin dalam dirinya. Ia telah mengalahkan nafsu serakahnya. Perhitungannya tidak lagi menggunakan matematika kapitalis bahwa harta yang dikeluarkan akan mengurangi hartanya. Ia telah menggunakan perhitungan matematika ilahiyah bahwa harta yang diinfakkan itu
untuk membantu orang lain pada dasarnya tidak berkurang, tapi justru akan bertambah. Karena Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda di dunia ini maupun di akhirat kelak. Sebagaimana yang dinyatakan, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Id yang berbahagia, tanda orang yang takwa yang kedua adalah berkarakter terbiasa menahan amarah. Marah merupakan kondisi psikologi yang terjadi ketika seorang merasa kecewa, tertekan ataupun terancam. Banyak cara untuk menyalurkan rasa marah, mulai dari cara yang sehat sampai yang tidak sehat. Marah yang tidak sehat biasanya ditandai dengan berteriak, mengkritik atau berkelahi dengan orang lain. Marah merupakan penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan yang fatal. Seseorang yang marah, maka akal sehatnya menjadi hilang dan mata batinnya tertutup, sehingga apapun yang keluar dari dirinya akan dilandasi oleh akal sehat dan kejernihan hati. Oleh karenanya, apabila sedang marah, sebaiknya berdiamlah. Jangan mengambil keputusan apapun, lebih-lebih keputusan yang strategis. Tunggu sampai marahnya mereda. Jika memungkinkan, ambil wudhu dan laksanakan sholat. Ini berlaku untuk siapapun, tidak memandang derajat sosial. Bila di rumah tangga saat ada masalah dengan pasangan hidup yang disebabkan oleh masalah apapun, segera berdiamlah, kunci mulut. Karena saat marah itu semua kebaikan pasangan akan hilang semua. Yang nampak hanyalah kejelekan dan kekurangannya saja. Maka tidak heran keretakan dalam rumah tangga biasanya diputuskan saat marah. Jika terjadi perselisihan, ikutilah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu marah tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah itu segeralah lakukan rekonsiliasi. Begitu juga di ranah publik, tidak jarang masalah tertentu menyulut kemarahan dan di saat marah itu mengambil keputusan yang strategis. Maka keputusan itu dapat diyakini tidak membawa kemaslahatan karena diputuskan dengan tanpa kejernihan hati dan akal yang sehat. Maka ayat ini mengingatkan bahwa orang yang marah tapi dia bisa menahan dengan menekan amarahnya itu, maka itu salah satu termasuk orang yang muttaqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mampu menahan amarahnya, sedangkan dia mempunyai kesempatan untuk menumpahkan amarahnya itu, maka Allah memenuhi hatinya dengan kedamaian dan keimanan. Di hadis yang lain disebutkan, orang yang kuat itu bukanlah jago berkelahi, akan tetapi orang yang mampu menahan diri di saat marah. Saudara-saudaraku sidang Id yang berbahagia, tanda orang takwa yang ketiga adalah berkarakter pemaaf. Dalam kehidupan setiap orang pasti memiliki kesalahan kepada orang lain, sedikit atau banyak sesuai dengan derajat kesalahannya. Tidaklah mudah memaafkan kesalahan orang lain, apalagi jika dalam posisi kita yang jelas-jelas benar. Orang yang bertakwa tidak memperdulikan itu. Dia akan memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak memiliki keutamaan sampai dia mampu menyambung tali silaturahmi dari orang yang telah memutuskan, memberi maaf orang yang menzaliminya dan memberi kepada orang yang menghalanginya. Dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir disebutkan sebuah riwayat yang artinya tidak disebut perbuatan baik jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Itu artinya semata-mata imbal balik. Sesungguhnya perbuatan baik itu jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia,
Tanda orang takwa yang keempat adalah cepat menyadari kesalahan dan segera memperbaiki diri. Orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Karena setiap orang pasti pernah menjalani kesalahan. Dalam kitab tafsir Al-Kasab menyebutkan yang artinya bahawa maksud dari al-fahisah di ayat tersebut ialah aktivitas yang sepenuhnya tercela. Sedangkan menzalimi diri artinya kesalahan kecil yang berasal dari pergaulan antar manusia. Orang yang baik itu orang yang segera sadar setelah menjalani kesalahan, dan dari dua jenis kesalahan itu lalu segera bertaubat atas kesalahannya itu. Hal itu juga masuk dalam tanda-tanda orang yang bertakwa. Para ulama menyatakan tidak ada namanya dosa kecil jika dilakukan berulang-ulang, dan tidak ada namanya dosa besar jika segera diikuti dengan permohonan ampun. Saudara-saudaraku, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, 4 karakter tersebut di atas merupakan penjelasan Al-Quran tentang tanda-tanda ketakwaan. Siapa orang yang mampu menjadikannya sebagai karakter dirinya dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, maka orang tersebut termasuk orang yang bertakwa. Puasa Ramadan disebutkan oleh Al-Quran tujuannya ialah agar orang yang menjalankan puasa menjadi orang yang bertakwa, yang artinya memiliki 4 karakter tersebut. Saat ini kita telah berada di Hari Raya Idul Fitri. Artinya kita telah menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah kita telah menjadi orang takwa, yaitu orang yang memiliki 4 karakter tersebut di atas. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari yang fitri ini, selaku khatib mengajak kita semua untuk berusaha keras dengan sekuat tenaga untuk menjalankan 4 karakter tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari-hari kita selepas Ramadan kita upayakan untuk terus dihiasi dengan karakter terpuji tersebut, sehingga kita pantas disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Dan itu artinya puasa yang telah kita jalani selama Ramadan telah mencapai tujuannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranil Karim. Demikianlah khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah jadikan kita semua ini termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa taqabbalallahu wa siyamana wa siyamukum wa ja'alna wa iyyakum minal aidina wal faizin wal maqbulin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ala ihsanihi wa syukra lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-dini ila ridwani.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته بنفسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعز الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين وذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلال والمحان وسوء الفتن والمحان ما ظهر منا وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدنا المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.